Salam saudara, saya berharap malam hari ini kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar kita melangkah sepanjang minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk kami kembali merenungkan firman Tuhan, diteguhkan oleh firman Tuhan, dibekali oleh firman Tuhan. Karena itu Allah Roh Kudus, mari tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Yovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun dia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Malam hari ini saya akan berikan tema mempertanyakan Tuhan. Saudara, kalau kita baca sebuah kisah dalam kitab Samuel, kita dapati ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia mempunyai dua istri, yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Nah, Hana adalah istri pertama, tetapi kita bisa melihat bahwa Hana tidak bisa memberikan keturunan dalam kehidupan Elkana. Tetapi Penina justru yang bisa memberikan keturunan bagi Elkana. Nah, Elkana ini adalah sebuah keluarga yang mencintai Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, mereka setiap tahun mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dan pergi ke Shilo. Dan Elkana ini membawa keluarganya. Hana termasuk Penina dan anak-anaknya juga dibawa Elkana untuk ke Shilo mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa cerita berikutnya ternyata Penina ini seringkali menyakiti hati Hana. Kenapa demikian? Karena Hana tidak mendapatkan keturunan. Alkitab sendiri mencatat bahwa Tuhan menutup kandungan Hana. Saudara, ini merupakan sesuatu hal yang mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan menutup kandungan Hana? Nah, dari tahun ke tahun Hana mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak adil, tidak baik oleh Penina. Hana menangis, Hana merasa disakiti dan bahkan dia menjerit di hadapan Tuhan. Tapi bertahun-tahun juga Hana menjerit dan berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya tidak mendengar doa Hana. Peristiwa ini berjalan dari tahun ke tahun. Mungkin Hana juga bisa mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bagaimana tidak? Karena dia bergumul kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkannya. Sedangkan madu daripada suaminya sering menyakiti Hana. Dan Alkitab mencatat Hana memiliki sebuah sakit hati yang dalam kepada Penina.
Kemudian sebuah peristiwa di mana kembali mereka menghadap ke Tuhan di Shilo. Dan di situ Hana berdoa kepada Tuhan. Berdoa sampai dia tidak bisa mengucapkannya dalam perkataan yang bisa didengar oleh manusia. Sehingga Imam Eli yang melihat pada saat itu mengira bahwa Hana ini sedang mabuk. Tetapi Hana menjawab bahwa dia tidak mabuk. Tapi dalam kepedihan hatinya, dalam kesakitan hatinya, dia merintih, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya. Sampai-sampai Hana memberikan sebuah nasar kepada Tuhan, jika dia diberikan seorang anak, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Singkat cerita, saudara, apa yang didoakan oleh Hana bertahun-tahun, yang dirindukan oleh Hana bertahun-tahun, akhirnya Tuhan menjawabnya juga. Dan Hana melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Dan Alkitab mencatat, saudara, Samuel ini dipersembahkan kepada Tuhan. Dan orang Israel mempercayai dia sebagai nabi, yaitu membawa pesan daripada Allah kepada umatnya. Dan itulah yang terjadi. Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi untuk kedatangan Samuel, untuk kelahiran Samuel, diperlukan waktu yang lama, yang seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa Hana, yang seakan-akan Hana bertanya kepada Tuhan, mempertanyakan tentang Tuhan itu apakah ada. Dan perlu waktu, saudara, Hana mendapatkan seorang putra. Dan anaknya ini dipakai Tuhan luar biasa sebagai penyambung lidah Allah untuk umatnya. Saudara, mungkin peristiwa ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bergumul lama, kita berdoa lama, tapi dari sekian lama itu, setiap yang kita doakan, setiap yang kita gumulkan, sepertinya Tuhan tidak menjawabnya. Dan bahkan ada orang-orang tetangga ataupun siapa bisa mengejek kita dan mempertanyakan kepada kita, katanya kamu punya Allah. Di mana Allahmu? Kenapa Allahmu tidak menolong engkau? Kenapa Allahmu tidak menjawab engkau? Saudara, mungkin hari ini sedang terjadi. Orang-orang sedang mempertanyakan Allah kita ada di mana. Ketika kita berdoa sepertinya Tuhan belum jawab. Saya kok yakin, saudara, dari setiap semua peristiwa ini, Allah sedang mempersiapkan sesuatu untuk sebuah waktunya, untuk sebuah perkara besar yang akan dia kerjakan. Nah, hari ini, kalau saudara sedang mempertanyakan Tuhan, Tuhan, kenapa engkau belum jawab setiap doaku? Saudara harus paham bahwa Tuhan punya waktu. Tuhan sedang mempersiapkan semuanya. Dan saya yakin apa yang dikerjakan Tuhan ini adalah sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Khususnya hari-hari ini kita juga mengalami hal serupa di bangsa ini dan juga belahan-belahan dunia. Banyak orang sudah berdoa, tapi kenapa musibah ini masih belum berakhir? Saya tahu, saudara, bahwa Tuhan punya rencana atas semuanya ini. Hari ini kita tidak mengerti. Sama seperti Hana, dia tidak mengerti. Tapi ketika waktunya tiba, anak yang dilahirkan Hana menjadi penyambung firman Allah, penyambung berita dari Allah kepada umatnya. Dan Samuel dipakai luar biasa. Hari ini, saudara, saya yakin Tuhan sedang mempersiapkan masa-masa ini untuk sebuah rencananya. Mungkin kita belum memahami, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman ini. Dan biarlah firman ini terus mengingatkan kami kembali bahwa di balik semuanya ini, Engkau punya rencana yang besar
atas hidup kami, atas bangsa ini, dan atas bangsa-bangsa. Genapilah rencana-Mu itu ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang percaya hanya tinggal dalam hadirat. Hamba berdoa supaya setiap kami umat-umat-Mu selalu dalam perlindungan-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu. Kau berkati kami dengan kekuatan kesehatan, Engkau mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan bekerja kepada bangsa ini, dan biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teruslah berdoa. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Salam.